Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Walhamdulillah ala kulli hal. Wa na'udzu billah min hali ahli nar. Ikhwatal iman wal akhwat fillah, azani Allahu wa iyyakum ajmain. Sebagai hamba Allah, tak bosan-bosannya kita meminta kepada Allah, berharap dari Allah, Rabb yang maha menggenggam hidup dan mati. Semoga umur kita dipanjangkan Allah dalam kebaikan dan dalam ketaatan di sisinya. Semoga harta kita dibanyakkan oleh Allah dan dibaguskan anak keturunan kita masa depannya. Semoga rezeki kita diberkahi oleh Allah. Semoga amal soleh kita diterima dan disempurnakan oleh Allah. Semoga dosa kita, kesalahan kita mendapatkan ampunan dari Allah. Semoga kita semua direzekikan menutup usia di dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga kita semua dimudahkan berkumpul di tempat terbaik di akhirat, di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman wal akhwat fillah, azani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di kajian Ahad Berkah, Ahad yang kedua, kita akan mentadaburi Surah Luqman ayat yang ke-14. Dan jika mencukupi waktu akan kita lanjutkan hingga ayat yang ke-15. Adapun firman Allah di ayat yang ke-14 surat Luqman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Yang artinya, wa wassaynal insana, dan kami wasiatkan kepada setiap insan, yaitu kepada setiap anak, biwalidayhi, untuk berbakti kepada bapa dan ibunya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, ibunya mengandungnya wahnan ala wahnin, kepayahan di atas kepayahan. Wa fisaluhu fi amaini, dan menyapihnya atau menyusuinya fi amaini, dalam masa 2 tahun. Anishkurli wali walidayka, agar supaya insan itu bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tuanya. Ilayyal masir, dan kepada pula al-masir, tempat kembali. Kepada pula segala urusan dikembalikan. Ikhwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum. Dari ayat ini kita ketengahkan judul, berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Perhatikan pada bagian awal ayat, wa wassaynal insana biwalidayhi, dan kami wasiatkan kepada setiap anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, kepada bapak dan juga ibunya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perintah kepada setiap anak untuk memuliakan orang tuanya, berbakti kepada kedua orang tuanya, di mana perintah ini
dalam bentuk wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Agar supaya kita sebagai anak menyadari bahwa alasan terbesar mengapa kita harus memuliakan orang tua, berbakti kepada orang tua adalah karena hal itu merupakan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada kalanya dan ada masanya kita sebagai anak merasa terepotkan dengan orang tua. Ada kalanya kita diuji oleh Allah melalui orang tua yang terkadang tidak mau peduli dengan apa yang kita inginkan. Atau ketika mereka telah mendapati orang tuanya telah lansia, di mana telah melemah tulang-tulangnya, yang kemudian membutuhkan pendampingan sang anak, disitulah terkadang sang anak mulai merasa terbebani, ada kekesalan di dalam hati dan pikirannya. Diperparah kalau kemudian orang tuanya rewel, orang tuanya sering marah, kasar kepadanya, padahal sang anak ingin membantu orang tua, ingin melakukan yang terbaik, tapi malah orang tua seringkali marah kepada anaknya. Dan itu terkadang membuat anak pun kesal untuk mengurus orang tuanya. Maka ingatlah satu hal, bahwa ketika Anda sudah mulai hampir habis kesabaran atau menipis kesabaran mengurus orang tua, ketika Anda sudah mulai merasakan di dalam hati dan pikiran ada dongkolan, ada kemarahan, ada kekesalan karena mengurus orang tua, ingatlah satu hal, bahwa mengurus orang tua, memuliakan orang tua, berbakti kepada orang tua adalah wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, ahibazani Allah wa iyyakum. Kalau kita kaitkan dengan firman Allah di dalam surat Al-Isra di ayat yang ke-23, Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada dua hak besar yang harus diperhatikan oleh setiap insan. Dan hak terbesar yang pertama adalah haknya Allah Subhanahu wa taala, di mana haknya Allah adalah Al-Ma'lu, yang maha berhak diibadahi, yang maha berhak disembah. Dan tidak boleh setiap insan yang diberikan kesempatan hidup di dunia lantas dia memberikan hak penyembahan kepada selain Allah. Karena Allah hak terbesarnya dari manusia adalah disembah. Itu hak terbesar Allah. Bahkan para ulama tafsir mengatakan arti dari lafaz Allah adalah inti tujuan penciptaan manusia. Dan setelah Allah menyebutkan hak terbesarnya, hak terbesar kedua yang wajib dipenuhi oleh manusia adalah hak kedua orang tuanya, untuk dia berbakti kepada kedua orang tua. Dan bakti yang diinginkan oleh Allah dari setiap anak kepada orang tuanya adalah ihsana, sebagaimana yang juga terdapat di dalam surat Al-Ahqaf di ayat yang ke-15, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan kepada setiap anak terhadap kedua orang tuanya, bapak dan ibunya, dia berbakti dengan ihsana. Apa itu ihsan? Ihsan itu berbuat kebaikan dengan cara yang paling terbaik. Itulah ihsan. Andaikan kita mampu menghadirkan, memberikan kebaikan kepada orang tua kita yang sekiranya dapat dipersentasikan, anggaplah kita bisa memberikan kebaikan kepada orang tua kita 90%, tapi yang kita hadirkan untuknya hanya 60%, maka belumlah terkategori kita berbuat ihsan kepada kedua orang tua kita. Sudah benar kita telah berbuat baik padanya, tetapi perbuatan baik kita belum memenuhi standar yang diinginkan oleh Allah terhadap orang tua kita. Yang diinginkan oleh Allah adalah ihsana, berbuat kebaikan dengan cara yang paling terbaik. Kalau kita mampu 100%
untuk berbuat kebaikan kepada bapak dan ibu kita, hadirkan 100% itu. Jangan 60%, jangan 50%, sebab meskipun itu adalah kebaikan, tapi belum sebagai ihsan. Ihwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum ajmain. Allah memberikan sebuah penggambaran dari ihsan itu. Di antaranya Allah mengatakan, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma. Apabila salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya telah kalian jumpai dalam usianya yang telah lansia, maka janganlah sekali-kali kalian mengatakan atau yang semisal dengannya, ungkapan ketidakridoan, ungkapan kekesalan, ungkapan kemarahan, ungkapan merasa terbebani, sehingga mengatakan atau yang lainnya. Wala tanharhuma, janganlah sampai kalian menghardiknya, janganlah sampai kalian memarahinya, jangan sampai kalian berkata kasar kepadanya. Lalu yang diinginkan oleh Allah dalam kita menyampaikan ucapan kepada orang tua yang memenuhi standar ihsan tadi, wa qul lahumā qawlan karīmā, bahwa perkataan yang harus keluar dari lisan seorang anak kepada kedua orang tuanya, bapak dan ibunya, sebagai standar ihsan itu adalah qaulan karima, perkataan yang mulia, perkataan yang membahagiakan kedua orang tuanya, bukan perkataan yang menyebabkan goresan duka di hati orang tuanya, bukan perkataan yang membuat orang tuanya meneteskan air mata kesedihan karena perkataan sang anak yang menyakiti orang tuanya. Tadi pagi saya mengisi kajian keluarga di daerah Depok. Seorang ibu kemudian menceritakan ada sebuah kisah nyata. Ketika kemudian sedikit terjadi clash antara ibunda sang suami dengan istrinya, terjadi clash, yaitu ibundanya dengan mantunya, yaitu istri dari si laki-laki, anak dari sang bunda, terjadi clash. Lalu kemudian karena sang bunda ini menitipkan sesuatu kepada sang menantu, sebenarnya yang dititipkan adalah garam 15 kilo karena untuk usaha atau untuk jualan. Tapi karena beberapa hari titipan itu mungkin terjadi penyusutan sehingga menjadi 14 kilo, tadinya 15 kilo menjadi 14 kilo. Maka sang bunda hanya menanyakan kepada mantunya, kenapa bisa berkurang menjadi 14 kilo? Sebab ini adalah pesanan yang harus dikirim. Kenapa menjadi 14 kilo? Maka sang bunda mungkin kelepasan, apakah engkau memakainya? Apakah engkau menggunakannya? Sang menantu sepertinya tersinggung dengan perkataan mertuanya. Dilaporkanlah kepada suaminya, dan sang suami membela istrinya dengan berkata, ibu, jangan menuduh istri saya seperti itu. Jangankan cuma sekilo garam, berlian pun saya mampu belikan kepada istri saya. Maka sang bunda mendengarkan kalimat itu meneteskan air mata. Dia merasa kalimat sang anak itu telah mengujudkannya. Ibu jangan menuduh istri saya sebagai pencuri, seolah-olah 1 kilo itu telah kami ambil. Apalah arti dari garam 1 kilo? Jangankan garam, berlian pun aku bisa belikan kepada istri saya. Maka kemudian sang bunda meneteskan air mata tanpa ada bahasa. Dia pergi meninggalkan rumah anaknya itu dan juga mantunya. Dia pergi, dan kata Allah, 3 bulan setelah itu usaha sang anak bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Ikhwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum ajmain, bahwa anak yang cerdas ketika berkomunikasi dengan orang tuanya adalah memanage lisannya, memanage perkataannya,
agar tidak keluar dari perkataannya kecuali qaulan karimah terhadap orang tuanya. Dan ikhwatal iman, ahbazani Allah wa iyyakum, Allah juga mengatakan waqfid lahuma janaha dzulli minar rahmah, dan hendaklah kalian merendahkan diri kalian di hadapan kedua orang tua kalian. Jangan mentang-mentang kita sudah kuliah, bahkan mungkin telah sarjana, telah S1, S2, S3, sementara bapak ibu kita hanyalah seorang petani, seorang nelayan di sudut kota yang sangat terpencil, di sudut kampung, di sudut desa yang sangat terpencil. Mereka bahkan mungkin baca tulis tidak bisa, tapi tatkala kemudian kita berhadapan dengan mereka, rendahkan diri kita di hadapan mereka. Jangan tunjukkan kesombongan terhadap bapak dan ibu kita. Jangan tunjukkan seolah kita lebih pintar dari mereka, ikhwatal iman. Lihatlah bagaimana Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala berta'amul dengan ayat yang ke-24 surat Al-Isra itu. Waqfid lahum janaha dzulli minar rahmah. Imam Abu Hanifah tatkala kemudian sang bundanya bertanya kepadanya tentang satu hal, maka Imam Abu Hanifah berkata kepada bundanya, wahai bundaku, bisakah engkau bersabar sesaat? Izinkan aku keluar sebentar untuk mencari jawaban atas pertanyaan engkau, wahai bundaku. Dan bundanya mengizinkannya, maka Imam Abu Hanifah segera keluar untuk mencari muridnya yang bernama Abu Yusuf. Lalu kemudian meminta Abu Yusuf agar bersedia ke rumahnya sesaat, dan Abu Yusuf pun memenuhi hal tersebut. Sesampainya di rumahnya, maka Imam Abu Hanifah berkata kepada muridnya Abu Yusuf, wahai Abu Yusuf, ibuku bertanya seperti ini. Aku berharap darimu untuk menjawab pertanyaan dari ibunda saya. Maka Abu Yusuf meskipun sedikit keheranan atas permintaan sang guru, namun karena takrimannya kepada sang guru, dia kemudian menjawab apa yang ditanyakan oleh ibunda Imam Abu Hanifah. Setelah kemudian ibunda Imam Abu Hanifah terpuaskan dengan jawaban dari Abu Yusuf, dia kemudian pamit untuk pergi. Setelah itu sang murid bertanya kepada sang guru, wahai guruku, mengapa engkau mintaku untuk menjawab pertanyaan ibunda engkau? Padahal engkau lebih layak dan lebih pantas untuk menjawab apa yang ditanyakannya. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan, betul, tapi aku tidak ingin terkesan aku adalah guru dan ibundaku adalah murid. Aku tidak ingin seolah-olah posisiku lebih tinggi daripada ibundaku. Karena itulah aku meminta engkau agar menjawab pertanyaan ibuku, agar supaya tidak terkesan aku guru dan dia murid, agar tidak terkesan bahwa aku lebih mulia daripadanya. Lihatlah bagaimana Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala berta'amul dengan surat Al-Isra ayat yang ke-24 itu. Ikhwatal iman, ahibazani Allah wa iyyakum ajmain. Maka tatkala ibunda kita memanggil kita, tatkala ayah kita memanggil kita, ikhwatal iman, jangan sampai teriakan itu sampai berulang 2 kali 3 kali barulah kita menyambut. Padahal kita telah mendengarkan panggilan yang pertama, namun kita tidak segera meresponnya. Kita masih sibuk dengan handphone kita, ikhwatal iman. Jangan sampai tatkala ibunda kita karena rindunya kita dengannya, tatkala ada waktu dan kesempatan kita pulang kampung karena libur studi, sesampainya di rumah, ikhwatal iman, ibunda kita sedang duduk di hadapan kita, pengen bercerita dan mendengarkan bagaimana perjuangan kita selama studi, namun di hadapan orang tua pandangan kita lebih tertuju kepada layar handphone daripada melihat wajah orang tua kita yang kulitnya sudah mulai semakin keriput. Maka ikhwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum, ingatlah satu hal, bahwa memuliakan orang tua, berbakti kepada orang tua adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala. Wa wasfainal insana biwalidayhi. Kami wasiatkan kepada setiap anak untuk berbakti kepada orang tuanya dengan ihsana, dengan bakti yang paling terbaik. Dan yang paling terbaik itu adalah standarnya yang paling maksimal dilakukan oleh seorang anak kepada orang tuanya dari kebaikan.
Kemudian ikhwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum ajmain. Jika dibandingkan antara ayah dan bunda, manakah yang lebih kita utamakan dalam hal bakti kita kepada kedua orang tua? Maka yang lebih diutamakan untuk kita persembahkan bakti jika dibandingkan antara ayah dan bunda adalah bunda kita. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala setelah mewasiatkan untuk kita berbakti kepada bapak dan ibu, lalu Allah menyebutkan lebih spesifik lagi tentang keadaan dan kondisi sang bunda, sehingga di sana ada isyarat dari Allah untuk kita lebih mendahulukan bakti kepada bunda barulah kepada ayah kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat yang mulia ini, hamalathu ummuhu wahnan, ibunya telah mengandungnya dengan wahnan, kepayahan, ala wahnin, dan bertambah kepayahannya itu ketika usia kandungan semakin membesar dan ketika kandungan itu akan dilahirkan. Maka kepayahan di atas kepayahan dirasakan oleh bunda kita. Tidur tidak nyenyak, makan tak nikmat, berjalan tak pernah merasa nyaman, dan istirahat yang tidak pernah cukup ketika mereka atau ketika bunda kita dalam keadaan hamil, dalam keadaan mengandung. Maka disinilah kemudian Allah ingin memberitahukan kepada kita alasan mengapa lebih dahulu bakti kita kepada bunda barulah kemudian kepada ayah. Karena ada 3 hal yang dilakukan oleh bunda kita tidak akan pernah bisa tergantikan oleh ayah, sedangkan peran ayah dapat digantikan oleh bunda. Apa peran bunda yang tidak akan pernah bisa ayah menggantikannya? 3 hal. Yang pertama adalah mengandung. Tidak akan mungkin ayah mengambil alih peran ini. Yang kedua adalah melahirkan. Juga sangat tidak mungkin seorang ayah mengambil alih peran ini. Dan juga menyusui adalah hal yang mustahil seorang ayah mengambil alih peran menyusui itu. Inilah 3 hal yang tidak mungkin dapat dijalani dilakukan oleh seorang ayah. Hanya seorang ibu yang bisa melakukannya. Namun peran ayah di tengah-tengah rumah tangga untuk mendidik anak dan menafkahi anak, sang ibu bisa mengambil alih peran itu. Tidak sedikit berita yang kita dapatkan dan kita dengarkan. Ada seorang suami yang meninggal dunia dan dia meninggalkan seorang istri dan bayi. Maka lihatlah sang istri, lihatlah sang bunda itu, dia mengurus bayinya sampai bayinya itu menjadi orang yang besar, menjadi orang yang dewasa hingga berkeluarga tanpa ada seorang suami di sisinya. Ada tetangga kami yang tak perlu kami sebut namanya, yang telah kami kenali bagaimana kesabarannya, kegigihannya. Ketika dia diceraikan oleh suaminya, dia tidak menikah lagi. Dia mengurus 5 orang anaknya dari kecil. Dia urus sampai beberapa anaknya sudah menikah semua. Tinggal 1 atau 2 anak saja yang belum menikah. Selebihnya sudah menikah. Dan dia berhasil mencetak anak-anak yang semuanya Masya Allah secara akidah, secara ibadah baik, sehingga yang telah menikah mendapatkan pasangan yang terbaik juga. Lihatlah bagaimana dia mampu mengambil alih peran suaminya untuk kemudian menafkahi anak-anaknya yang masih kecil. 5 anaknya itu tinggal bersamanya dan sampai kemudian anak-anaknya itu besar hingga menikah. Luar biasa. Maka ikhwatal iman, antara ayah dan bunda kita dahulukan bakti kepada bunda. Karena Allah mengatakan hamalathu ummuhu wahnan ala wahni, bahwa ibundanya itu mengandungnya dalam kepayahan di atas kepayahan. Di atas kepayahan itu bagaimana difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Ahqaf, hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha, bahwa sang bunda akan merasakan kepayahan di atas kepayahan sebab dia merasakan kepayahan dengan kehamilan. Lalu seiring bertambahnya usia kehamilan,
semakin bertambah kepayahannya, dan puncaknya adalah ketika kemudian janin itu dari menit menuju detik untuk dikeluarkan dari rahimnya, itu adalah puncak dari kepayahannya. Dan ikhwatal iman, andaikan ibunda kita mau jujur dan kita bertanya kepadanya, cuman seringkali kita tidak bertanya dan abai dari pertanyaan kepadanya. Cobalah bertanya, bagaimana rasa ketika kita hendak dilahirkan? Luar biasa saat itu, seolah-olah nyawa akan lepas dari jasad. Tentu setiap orang tua atau setiap ibunda yang melahirkan itu berharap kedua-duanya selamat, dia dan bayinya selamat. Namun andaikan harus salah satunya yang selamat, maka dia lebih memilih bayinya selamat, meskipun kemudian dia wafat setelah melahirkan. Itulah suara relung hati seorang bunda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya harus salah satu dari mereka yang selamat, biarlah anaknya yang lahir selamat. Itulah adalah relung hati terdalam seorang bunda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika Allah mewasiatkan kita untuk berbakti kepada orang tua, itu karena Allah yang maha tahu akan perasaan orang tua kita. Kita sebagai anak terkadang tidak mengetahui bagaimana perasaan orang tua kita, tapi Allah sangat memahami perasaan orang tua itu. Sehingga Allah mewasiatkan perintah, tapi dalam bentuk wasiat, tidak sebagaimana perintah-perintah lainnya. Kita disuruh sholat, aqimis sholat, kata Allah, tegakkan sholat. Tapi perintah berbakti kepada orang tua dalam bentuk wasiat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah sangat mengerti perasaan orang tua. Terkadang kita sebagai anak, sekali lagi, tidak mengerti perasaan orang tua. Maka ikhwatal iman, apalagi ketika kemudian kita usia-usia seperti saat ini, usia remaja, usia pemuda, sangat rentan untuk kita durhaka kepada orang tua. Kenapa? Kita belum bisa menyadari dan belum bisa memahami bagaimana kesabaran yang besar dibutuhkan di dalam mengurus anak. Sebab kita belum menikah, belum punya anak. Itulah kenapa di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, hatta idza balaga asyuddahu wa balaga arba'ina sana, sampai tatkala kemudian anak itu sudah berusia kuhul, usia matang, usia 40 tahun, doanya itu adalah Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu waslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kenapa doa ini menjadi doa yang Allah wasiatkan dibaca oleh mereka yang usia 40 tahun? Di antara salah satu penggalan doa itu, sebab dalam doa ini ada 4 permintaan dan 2 pengakuan. 4 permintaan itu adalah kita meminta agar Allah memberikan kita nikmat, menganugerahkan kita taufik untuk menjadi hamba yang sangat pandai bersyukur atas nikmat Allah. Dan permintaan yang kedua, agar kita diberikan taufik untuk pandai mensyukuri nikmat orang tua. Kenapa kita mesti bersyukur akan nikmat orang tua? Sebab usia kuhul, usia kematangan, usia 40 tahun itu adalah usia di mana seorang anak itu sudah punya anak juga. Seorang anak sudah menjadi bapak, seorang anak sudah menjadi ibu, dia juga punya anak. Maka dia baru menyadari betapa perjuangan bundanya dahulu mengurus dan merawatnya, sebab dia punya anak. Dan dia menyadari betul bagaimana perjuangan mengurus anak, bagaimana kesabaran yang besar di dalam memperhatikan keinginan-keinginan anak, betapa luar biasa perjuangan yang dibutuhkan. Namun ketika mereka belumlah menjadi bapak, belumlah menjadi ibu, mereka tidak akan pernah bisa memahami perjuangan bundanya. Sehingga akhirnya rentan anak-anak remaja, pemuda itu durhaka kepada orang tuanya. Maka kita dapati mereka membantah orang tuanya. Kita dapati mereka acuh tak acuh dengan orang tuanya, merasa tidak betah berlama-lama ketika teleponan dengan orang tuanya, pengen cepat-cepat selesai ketika ngobrol dengan orang tuanya. Tapi kalau ngobrol dengan pacarnya bisa berjam-jam. Tapi dengan orang tuanya pengen cepat-cepat selesai.
Maka ikhwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum, bersyukurlah Anda jika detik hari ini masih ada yang Anda panggil dengan panggilan Pak dan Ma. Sebab sebagian kita termasuk saya sudah tidak punya peluang lagi memanggil itu. Sebab orang tua telah tiada, bapak dan ibu telah meninggal. Tapi antum dan sebagian besar kita masih memiliki itu ikhwatal iman. Maka ikhwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum, saya tidak lanjutkan 4 permintaan dan 2 pengakuan di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 itu, karena saya tidak ingin fokus ke situ agar kita bisa kembali kepada ayat yang mulia ini. Maka ikhwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum ajmain, Allah mengatakan wa fisaluhu fi amaini, bahwa masa penyapihan itu adalah fi amaini 2 tahun. 2 tahun itu adalah 24 bulan. Kalau kita kaitkan dengan surat Al-Ahqaf ayat 15, Allah mengatakan wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Masa mengandung dan masa melahirkan itu, masa mengandung dan masa penyapihan itu adalah 30 bulan. Masa mengandung dan masa penyapihan atau masa menyusui dijumlahkan 30 bulan. Lalu ayat ini memberitahukan kepada kita masa penyusuan atau penyapihan itu adalah 2 tahun 24 bulan. Dan juga firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 233, wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada yutimma radha'a, bahwa hendaknya para bunda itu menyusui anaknya 2 tahun bagi yang menginginkan penyempurnaan penyusuan. Maka ikhwatal iman, bahwa masa mengandung dan masa penyusuan itu 30 bulan, dan ayat ini menjelaskan masa penyusuan adalah 24 bulan, berarti masa mengandung paling minimal adalah 6 bulan. Masa mengandung paling minimal adalah 6 bulan, meskipun rata-rata bayi lahir di usia 9 bulan. Tapi ini penting kita ketahui, sebab jika ada usia pernikahan baru kemudian usia pernikahan 5 bulan tiba-tiba melahirkan, maka pasti terjadi perzinahan sebelum pernikahan, sebelum akad nikah. Tapi jika kemudian usia pernikahan 6 bulan lalu terjadi kelahiran, maka itu benar dan tidak perlu dicurigai pernikahannya bahwa telah terjadi zina sebelumnya. Dan ini pernah terjadi di zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tatkala kemudian seorang suami yang mendapati istrinya melahirkan di usia kandungan 6 bulan. Di usia kandungan 6 bulan istrinya melahirkan normal. Maka sang suami mencurigai istrinya telah berzina sebelumnya. Maka dia segera melaporkan kepada Khalifah Utsman bahwa istrinya telah berbuat zina karena istrinya telah melahirkan normal di usia kandungan 6 bulan. Maka dia mencurigai pasti sudah terjadi zina sebelumnya, sebab rata-rata kelahiran itu terjadi di usia 9 bulan. Dan pernah terjadi di zaman Khalifah Utsman, usia kandungan normal, melahirkan normal, usia kandungan 6 bulan. Maka Khalifah Utsman termakan oleh cara berpikir laki-laki ini, maka dia meminta prajurit untuk menangkap perempuan tersebut untuk segera ditegakkan rajam terhadapnya. Dan kemudian tatkala berita ini sampai kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maka Ibnu Abbas segera menemui Khalifah Utsman dan berkata, "Kif, tahanlah wahai Khalifah. Kenapa engkau terburu-buru ingin melakukan rajam terhadap wanita tersebut?" Maka Khalifah Utsman memberitahukan alasan-alasan sebagaimana suami dari perempuan itu bercerita. Lalu Ibnu Abbas mengatakan seraya mengingatkan Khalifah Utsman, "Ya Khalifah, tidakkah engkau membaca surat Al-Ahqaf dan surat Luqman ayat yang ke-14 dan juga surat Al-Baqarah ayat 237 bahwa masa kandungan dan masa penyusuan itu 30 bulan, dan 2 ayat menjelaskan masa penyusuan 24 bulan, sehingga masa kandungan normal itu minimal adalah 6 bulan." Maka Khalifah Utsman meneteskan air mata karena hampir saja dia melakukan hukuman rajam terhadap perempuan itu. Maka dia kemudian bersyukuri akan Ibnu Abbas yang telah mengingatkannya dan menginformasikannya tentang ayat tersebut.
Dia mengatakan, wallah, saya telah dilupakan akan ayat tersebut. Maka selamatlah wanita itu dari hukuman rajam. Naiwata liman ahibazani Allah wa iyyakum ajmain. Ibnu Abbas lebih lanjut mengatakan, jika terjadi usia kelahiran normal 6 bulan setelah pernikahan atau 6 bulan masa kandungan terjadi kelahiran, maka masa menyusui itu adalah 24 bulan sehingga genaplah 30 bulan. Dan apabila kemudian bayi dilahirkan dalam usia 9 bulan kandungan, maka kata Ibnu Abbas disusui selama 21 bulan. Disusui selama 21 bulan sebab ayat menjelaskan masa mengandung dan masa penyatian atau penyusuan 30 bulan. Sehingga jika kandungan itu usianya 9 bulan lalu terlahirkan, maka dia disusui selama 21 bulan. Allahu a'lam bishawab. Itu adalah penjelasan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Lalu kemudian anishkurli wali walidaika, agar supaya engkau wahai manusia bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tua. Ikhwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum ajmain. Ini berkaitan dengan yang kita sebutkan tadi, bahwa hak Allah Subhanahu wa taala adalah disyukuri, nikmat-nikmatnya yang tiada bertepi. Ketika Allah mengatakan inna a'tainakal kautsar, telah kami berikan kepada kalian nikmat yang sangat berlimpah. Saking berlimpahnya nikmat Allah, maka nikmat Allah tidak dapat dicatat. Itu terdapat di dalam surat Luqman ayat 27. Saking berlimpahnya nikmat Allah, maka nikmat Allah tidak dapat dihitung. Terdapat di dalam surat Ibrahim ayat 34 dan surat An-Nahl ayat yang ke-18. Namun ikhwatal iman, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mensyukuri nikmatnya. Sebab Allah memberitahukan di dalam Al-Qur'an ini, walakinna aktsaran nas la yashkurun. Kebanyakan manusia itu tidak pandai bersyukur. Bahkan kalau kita buka surat Ibrahim ayat 34, setelah Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha, andaikan kalian bermaksud menghitung nikmatku, kalian tidak akan pernah sanggup menghitungnya. Lalu Allah mengatakan innal insana lazalumun kafar. Sungguh manusia dalam merespon nikmat Allah, boro-boro dia syukuri, bahkan manusia berbuat zalim dan berbuat kufur dengan nikmat Allah. Itulah kenapa Allah menyindir kita melalui surat Al-Adiyat. Allah menyindir kita melalui surat Al-Adiyat. 5 ayat pertama surat Al-Adiyat, Allah bercerita tentang kuda perang yang teramat sangat pandai berterima kasih kepada majikan. Majikan yang mengurusnya, merawatnya, memperhatikan makan dan minumnya. Maka tatkala sang majikan berada di pundak kuda, kuda sangat bergembira sekali, kuda sangat berbahagia sekali. Sebab dengan cara itulah dia bisa membalas jasa majikannya. Maka dia pun berlari dengan sangat kencangnya di mana sang majikan mengarahkannya. Kegembiraan sang kuda digambarkan oleh Allah tatkala kuku kaki kuda berbenturan dengan bumi, memercikkan bunga api, menunjukkan semangatnya. Kegembiraan sang kuda berlari tatkala majikan dipundaki. Bahkan ketika kuda diarahkan tetap berlari di waktu subuh, dan waktu subuh adalah waktu yang beraktivitas bukan hanya kita manusia, tapi juga kuda. Namun kuda tetap menunjukkan semangatnya berlari meskipun di waktu subuh, dikarenakan sang majikan di pundaknya. Dan Allah gambarkan kegembiraan kuda itu fa'asar nabihi naqra, debu-debu yang berterbangan. Dan puncaknya fawasata nabihi jam'a, kuda itu masuk ke tengah-tengah perkumpulan musuh. Padahal insting kuda mengatakan ini bahaya, kalau saya masuk saya mati. Itu insting kuda. Kenapa? Dia melihat kilatan-kilatan pedang, dia melihat anak panah dan tombak yang bersiliweran. Ini kematian baginya. Tapi lagi dan lagi kuda tidak mau mengecewakan majikan yang di pundaknya. Maka puncaknya kuda rela mengorbankan nyawanya demi
demi membahagiakan atau memuaskan atau berbalas jasa kepada sang majikannya. Dia tunjukkan loyalnya kepada majikannya, maka dia masuk ke tengah perkumpulan musuh meskipun itu adalah kematian baginya. Setelah Allah menceritakan dan memuji kuda, Allah mengatakan di ayat yang ke-6, innal insana li rabbihi lakanun. Manusia benar-benar tidak pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil untuk qiyamul lail, dipanggil untuk salat subuh berat, memang berat beraktivitas. Tapi kalau kita menyadari bahwa Allah telah memberikan kita nikmat, seharusnya kita melawan rasa berat itu untuk segera memenuhi panggilan Allah. Ikhwatal iman, masih ada di antara kita sudah bangun jam 3, masih panjang subuh, tidur lagi. Udah bangun terdengar azan, belum qomat, tidur lagi sedikit. Udah qomat, masih dapat rukunya, ditunda-tunda. Tidak sebagaimana kuda ketika majikan di pundaknya, dia berlari di waktu subuh dengan menunjukkan semangatnya. Maka ikhwatal iman, bukankah Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, istajibu lillah walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Kalau Allah bersegera, kalau Allah menyeru kalian, kalau Rasul menyeru kalian, sambut panggilan Allah, sambut panggilan Rasul itu. Dengan segera menyambut panggilan Allah, Allah akan hidupkan hati. Kenapa hati kita gelap? Karena seringkali kita menunda-nunda panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada panggilan azan, masih tunda-tunda lagi. Yang parah sudah azan berkumandang baru masuk kamar mandi. Menghalangi orang lain yang pengen masuk kamar mandi karena dia mandi. Padahal dia adalah orang yang tinggal di masjid. Dia menghalangi orang lain yang pengen wudu, yang pengen berhajat di kamar mandi. Maka ikhwatal iman ahibazannya Allahu wa iyyakum ajmain. Maka bersegera kita menyambut seruan Allah sebagai bukti kita mensyukuri nikmat Allah, dan bersyukur kita atas nikmat orang tua, dan bentuk syukur kita akan nikmat orang tua adalah berbakti kepada orang tua ihsana dengan sebaik-baiknya bakti. Dan yang terakhir ikhwatal iman ahibazannya Allah wa iyyakum ilayyal masir, segala urusan kembali kepada Allah. Bahwa kita melakukan bakti kepada orang tua adalah karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita bersegera melakukan kebaikan-kebaikan adalah karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita menginginkan ridho Allah Subhanahu wa taala, ridho Allah di dunia dan ridho Allah di akhirat. Baik ikhwatal iman ahibazannya Allah wa iyyakum, demikianlah yang bisa kami sajikan dan sampaikan dari tadabbur kita di surat Luqman ayat yang ke-14. Naktafi bihadzal qadar, nasallallahu ayyaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.